sorry ada sedikit trouble sedikit. Oke, untuk hari ini kita akan bahas mengenai pound sterling, pasca Brexit. Jadi kemarin di akhir tahun 2020, pemerintah Inggris juga, parlemen Inggris, kemudian Komisi Uni Eropa disibukkan dengan, eee, negosiasi mengenai Brexit karena deadline atau batas waktu Inggris keluar dari, zona Eropa itu tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, minggu-minggu lalu lah ya di sebelum tahun baru. Sedangkan proses Brexit ini memang, memakan waktu yang cukup panjang sekali, cukup, apa ya, cukup lama sekali, itu sekitar 3,5 tahun. Jadi pasca Inggris melakukan referendum, yang mana waktu itu warga negara Inggris, disuruh memilih apakah ingin stay dengan, bergabung dengan zona Eropa seperti saat ini atau mereka keluar dari zona Eropa. Nah, seperti itu. Nah, jadi, mereka termasuk dalam, gabungan dari negara-negara Eropa itu meliputi 27 negara termasuk Inggris. Nah, kemudian diadakan referendum yang mana warga negara Inggris lebih memilih untuk, keluar dari zona Eropa. Nah, kurang tahu nih alasannya mengapa, karena banyak banyak faktor juga sih, ada yang mungkin, susah, ini itulah atau mungkin gimana dengan ini, seperti itulah. Nah, jadi membuat warga negara Inggris 50% menghendaki untuk keluar dari zona Eropa. 49 mereka ingin stay di zona Eropa. Jadi dimenangkan oleh, mereka yang mengharapkan untuk keluar dari zona Eropa. Nah, sejak saat itu terjadilah negosiasi, terjadi pergantian negosiator, terjadi pergantian perdana menteri, termasuk perdana menteri Inggris juga diganti, kemudian perwakilan Komisi Uni Eropa juga terjadi pergantian. Sampai yang terakhir, Perdana Menteri Boris Johnson, benar-benar, kekeh atau benar-benar, cukup kuat sekali tekadnya untuk negosiasi ini harus, membuahkan hasil dan mencapai kata sepakat. Nah, karena demi kebaikan, kehidupan, negara Inggris nanti ke depannya setelah keluar dari zona Eropa. Jadi paling enggak, sang perdana menteri ini mengharapkan apa namanya, kehidupan negara atau mungkin, perekonomian atau mungkin negara Inggris ini bisa lebih lebih maju lagi lah ya, lebih maju lagi ketika nanti dia keluar dari zona Eropa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, kemarin ketika mendekati deadline, singkat cerita setelah 3,5 tahun negosiasi Brexit, singkat cerita kemarin mendekati akhir tahun 2020, terjadi kata sepakat, bahkan dari, pihak kerajaan pun sudah cukup, setuju sekali dengan kesepakatan yang sudah disepakati semua pihak, dan kemudian mereka menandatangani, kesepakatan tersebut. Nah, untuk saat ini pergerakan pound sterling, lebih, cenderung stabil lah ya, lebih cenderung stabil saat ini bergerak di 1,35 ribu. Nah, nanti akan kita lihat chartnya apakah, mau bergerak kemana nih harga harga pound sterling. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, seiring, berjalannya waktu karena pound sterling ini juga ada salah satu pair yang berlawanan dengan US dollar. Nah, ini ada korelasinya dengan tentu saja dengan mata uang yang lain nih, yang berlawanan dengan USD. Entah itu Euro USD, entah itu USD Yen, USD Kanada, atau yang dengan komoditas, dengan emas. Nah, dengan emas pun juga, ada korelasinya juga. Nah, karena terjadi Brexit juga, Brexit dengan kesepakatan, awal Januari kemarin beberapa mata uang yang berlawanan dengan US dollar mengalami penguatan, termasuk komoditas, terutama emas sama perak waktu itu kan yang, lawan USD dia bergerak naik. Nah, seperti itu. Jadi kemarin harga emas pun juga cukup menjulang cukup tinggi sekali sampai di 19,59 ya kurang lebih di area tersebut 1959, cuman tadi malam harga emas, sempat terkoreksi turun karena data US yang cukup kuat sekali, yang mana ADP non-farm, menempatkan aktualnya itu minus lebih dari 120-an lah ya. Nah, itu membuat, harga, apa namanya, pergerakan untuk indeks dolar itu mengalami penguatan. Harga emas pun, melemah, pound sterling pun juga ikut melemah, euro juga melemah, semua mata uang yang berlawanan dengan US dollar itu mengalami pelemahan.
Nah, seperti itu. Nah, oke, kita langsung ke teknikal. Jadi untuk gambaran situasi, fundamental seperti itu, kita langsung cek saja ke MetaTrader 5 GK Invest. Kita lihat apakah, di saat ini, untuk pergerakan Great British Pound seperti apa. Nah, kita lihat nih. Ini saya, kita pakai beberapa teknik ya. Jadi seperti yang, teknik yang pernah saya sampaikan. Nah, saya harapkan para traders pun juga seharusnya sudah paham lah ya, sudah tahu mengenai teknik ini. Yang penting kita tahu, strategi tersebut, paham kapan buy, kapan sell, kemudian entry-nya di mana, kemudian batasan stop loss, targetnya di mana, kita harus paham, nah seperti itu. Nah, untuk yang ini saya pakai, divergen. Nah, divergen ini kondisi yang mana pergerakan harga itu berbeda dengan, pergerakan indikator. Nah, kalau harganya naik, indikatornya kok malah turun. Nah, gitu. Jadi terjadi selisih atau sebaliknya, harganya turun tapi indikatornya naik. Nah, itu biasanya akan terjadi pembalikan arah. Biasanya seperti itu, akan terjadi, pembalikan arah. Kalau misalnya harganya naik, indikator turun, ya berarti pembalikan arah untuk turun, atau harganya turun, indikatornya naik, berarti indikasinya bullish atau naik. Nah, untuk yang saat ini, kalau saya lihat di harian, di daily-nya harian untuk pound sterling, ini menempatkan di, eee, apa namanya, bearish divergen. Jadi pergerakan harga ini saya pakai line apa, outline, saya pakai trend line itu menunjukkan naik, harian, kemudian di MACD juga, MACD turun, kemudian RSI-nya juga, garisnya juga, lebih rendah, turun. Jadi indikasinya kemungkinan harganya, bearish lah ya, bearish signal untuk GU. Kemudian ini untuk harian nih. Nah, untuk harian. Soalnya kita cek pakai ini kalau misalnya harganya mau turun, ini kalau misalnya kita sell di sini, sell on the dip boleh nggak? Nah, ya kita kalau kita mau sell on dip sih boleh-boleh saja sih ya, kita manfaatkan, ayunan turun di tengah kondisi divergen. Nah, kita bisa memanfaatkan itu, cuman kita juga perlu cek, kita perlu lihat kalau kita sell di area sekarang, atau mungkin nantilah, mungkin di atas 1,36 misalnya. Saya pengen sell tuh 1,36. Nah, tapi kita cek, ini kalau misalnya saya sudah terlanjur sell, ternyata marketnya naik misalnya. Nah, kita perlu cek batas atasnya di berapa nih, atau resistennya berada di area berapa. Nah, ini kalau kita tarik Fibonacci, saya pakai chart harian, daily. Nah, harian ini, kita tarik Fibonacci dari swing high itu di tanggal 12, Desember 2019, sorry 13 ya. Nah, berapa nih? Tanggal 13 Desember 2019 ke tanggal 20 Maret 2020. Sempat turun sampai di level 1,14 ribu. Sekarang 1,35 ribu. Berarti sekitar 20 ribu, lebih dari 2 ribu lah, 20 ribu ya. 21 ribu lah ya, 21 ribu, pip. 21 ribu pip kalau kita satu lot ya berarti sekitar 210 juta. Kalau kita 0,1 ya berarti 21 juta. Alias itu. Nah, jadi lumayan lumayan, cukup cukup banyak sekali. Nah, setelah saya tarik garis, ini kalau kita cat, saya kecilkan, tidak ada cat lagi, lebih
6.000, ya kita, apa namanya, untuk batasan stop loss di 1,37680. Nah, itu untuk GU. Kemudian, kalau kita lihat kemudian kalau misalnya kita cek, sebentar, ini screen-nya hilang nih, saya screen lagi lah ya. Nah, nah kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya kita set 1,36.000, ini sekarang running 1,35.856. Kalau kita sell di 1,36.000, resiko di 1,37.680. Target di 1,32.700 itu di 88,6%. Nah, jadi kalau modal kita, kalau memang berencana kita ingin sell memanfaatkan penurunan, ya kita paling enggak perhatikan money management, perhatikan jumlah lot equity, kemudian mau entry di mana. Kalau misalnya niat kita untuk averaging, kita tata jaraknya. Jadi diusahakan jaraknya itu cukup dengan margin kita. Jadi kalau misalnya margin kita katakanlah cukup untuk menahan, katakanlah mungkin 5.000 pip misalnya. Nah, mungkin jaraknya kita atur, entah itu 500 pip atau 1.000 pip. Nah, seperti itu. Jadi tim marketing jadi untuk, kalau memang berniat ingin averaging di, GU, nah nanti bisa menghubungi tim sales GK Invest Cabang Semarang untuk, menghitung. Maksudnya untuk membantu menghitung, nih kalau saya modal sekian, ketahanan saya berapa nih? Nah, kalau modal saya sekian, lot saya sekian, berapa margin yang harus dibutuhkan. Nah, itu harus ada Anda bisa minta bantuannya di situ sama tim sales GK, Semarang. Kemudian dari sisi yang lain, kita cek dari, analisa yang lain untuk GU, untuk pound sterling. Ini, kalau H1, ini sedikit kita melihat ke time frame yang kecil, 1 jam. Untuk saat ini terbentuk semacam double bottom lah ya, kalau saya lihat double bottom di situ. Karena sempat menyentuh, 2 kali, support, ya jaraknya nggak sama persis sih, nggak harus sama persis, tapi selisihnya sedikit. Jadi selisihnya nggak banyak, 411 sama 399. Nah, kan nggak banyak kan. Nah, selisihnya nggak banyak. Beda cerita kalau misalnya, 3 digit terakhir katakanlah 411 dengan 799. Nah, itu beda tuh jaraknya terlalu lebar. Nah, kalau ini kan jaraknya kan, kecil. Jadi kita katakan ini adalah double bottom. Neckline, atasnya atau, neckline-nya itu berada di 1,36.703. Nah, seperti itu. Nah, jadi, kalau menurut saya sih ini kayak semacam double, bottom. Kalau kita hitung, kita kurangi nih 1,36.703 kita kurangi dengan 1,35.411 misalnya. Nah, kita bisa pilih salah satu nih. Pilih yang 35.411 atau yang 35.399. Nah, kalau saya sih ini kebetulan saya hitung sedikit agak, apa namanya, yang yang sedikit dekat lah ya, di 31,35411. Nah,
Kemudian saya peroleh jika nih kita berbicara secara teori kalau misalnya kita, menganut teorinya double bottom yang mana memakai teknik breakout atau, apa ya, menembus batas, double neckline-nya atau bukan, double bottom-nya kemungkinan diperkirakan harganya akan bergerak ke 1,34.119. Nah, jadi kita hitung dulu 1,36.703 kita kurangi, saya menguranginya yang 1,35.411. Nah, ketemunya berapa? Kemudian kita, eee, 1,35.411 kita kurangi dengan hasilnya tadi, hasilnya pengurangan tadi. Nah, ketemunya 1,34.119, seperti itu. Itu kalau misalnya dia turun. Kalau misalnya ini naik, melewati 1,36.703 dan close di atasnya, nah kemungkinan market akan bergerak ke 1,37.995. Nah itu. Jadi kita juga perlu melihat beberapa sisi nih kalau misalnya mungkin kita trading sih ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada yang nasabah yang WA saya untuk request SAU. Nanti kita coba cek SAU lah ya. Seperti itu. Jadi untuk GU secara daily bearish divergence kalau misalnya faktor naik ya kita sudah tahu batas kenaikannya sampai 1,37.000. Sekarang masih 35.800 sekian. Kalau misalnya Anda berniat averaging, Anda perlu cek equity, kemudian modalnya berapa, itu dicek semuanya seperti itu. Kemudian untuk postuling yang lain atau GC. Aduh. Oke, karena ada kesalahan untuk koneksi ya, kita minta maaf. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang GC, pound sterling yen, ini juga pound sterling yen ini cukup banyak peminatnya, jadi kita juga cek juga. Nah, untuk formasi GC saat ini, itu sekarang kondisinya lagi dalam bentuk range juga, ranging, batas atas, batas bawah. Ini juga kalau misalnya batas atasnya itu 141.200, kemudian bawahnya itu berada di 139.467. Nah, itu eh, setelah kita kurangi, nah saya menguranginya di situ, ketemu angka sekian, kemudian saya tambahkan dengan 141.200. Nah, ketemunya di 142.933. Jika dia seandainya naik melewati batas double top lah ya, melewati kedua double top ini, itu kemungkinan arahnya akan ke 142.933. Nah, sedangkan yang batas bawahnya untuk yang double bottomnya di sini itu kalau GC ini melewati 139.467, nah kemungkinan dia akan mengejar ke 137.734. Nah, kemungkinan dia akan menuju ke sana untuk yang di uh, breakout bawah. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk
GJ kalau kita lihat secara H1. Sekarang kita lihat secara apa namanya, teknik yang lain nih. Nah, juga perlu 2 teknik lah ya, nggak usah banyak-banyak, 2 sampai 3 teknik. Ini yang satu GJ-nya saya pakai apa namanya, pattern juga. Nah, teknik yang kedua, ini kebetulan harga pound sterling yen, sekarang bergerak di 140.286. Nah, ini kalau sedikit kita berbicara jangka pendek nih. Nah, jangka pendek sedikit kita bermain short, kita pakai bukan stokastik, kita pakai Fibonacci. Fibonacci retracement, kita tarik garis dari swing high ke swing low. Swing high-nya ini saya ambil dari tanggal 4 Januari 2021. Kemudian bawahnya saya ngambilnya dari tanggal 5. Tanggal 5 Januari 2021. Minggu minggu kemarin lah ya, minggu kemarin. Setelah saya tarik Fibonacci, ternyata golden ratio untuk kita cari apa namanya, penurunan. Ini kemungkinan harganya akan mencoba ke 61,8, itu di kisaran 610 sampai 140.770. Itu jatuhnya di pertengahan antara 61,8% ke 78,6%, itu atau sekitar 70,2%. Nah, kemungkinan market akan mencoba ke sana di atas 60-an, 140.600-an, kemudian akan mencoba menuju ke atas itu, di atasnya 600-an. Kemudian kita bisa cari pullback atau kita bisa ambil posisi sell di area itu. Jadi sell untuk di area 140.610 sampai 140.770. Nah, kita bisa ambil posisi sell di area di situ untuk yang di GJ, untuk di pound sterling. Nah, mumpung saat ini harga pound sterling, Great British Pound lagi stay, lagi dalam bentuk range, termasuk GU, termasuk GJ juga dalam bentuk range. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan nih dalam batas apa namanya, ranging. Nah, ini juga range. Ini juga GU-nya juga sama dalam bentuk apa namanya, di tengah-tengah antara double bottom dengan neckline. Kalau yang GJ di antara double double bottom sama double top lah ya. Double bottom sama double top dia masih bergerak di tengah. Nah, dalam bentuk range. Tergantung ini nanti break atasnya atau break bawahnya. Break melewati resistennya atau melewati supportnya. Nah, apalagi nanti malam juga ada beberapa data ekonomi dirilis. Jadi para traders tetap stay melihat data ekonomi yang dirilis, terutama dari Inggris. Ini nanti jam 16.30 ada indeks manajer pembelian konstruksi akan dirilis. Kemudian untuk nanti malam itu juga ada data ekonomi dari Amerika, klaim pengangguran. Itu diperkirakan klaimnya mengalami kenaikan kalau salah itu. Nah, itu nanti bisa dicek jam 20.30 sama ISM non manufaktur jam 10 malam. Nah, ini akan membuat pergerakan GU sama GC akan bervolatil. Tergantung dari nilai aktual dari data ekonomi itu dirilis. Jadi yang paling dekat yang cukup berpengaruh terhadap Great British Pound untuk sore ini itu nanti jam 16.30 akan dirilis data PMI konstruksi. Nah, itu nanti bisa Anda cek di situ lah ya. Bisa dicek di MetaTrader 5 GK Invest. Apakah harga pound sterling, harga GU ini akan naik atau menguat atau melemah. Nah, seperti itu. Ini untuk teknik yang di GJ. GJ juga dalam bentuk range di tengah. Kemudian kalau yang di bentuk harian, ini kayak semacam rising wedge. Jadi rising wedge-nya sih kalau teknik ini biasanya turun, untuk turun. Cuman kalau misalnya ini naik, dia breakout di garis apa ya, trendline ya, garis trendline, ya paling enggak akan mencoba mengejar ke
resisten berikutnya itu berada di sini nih, 142,70-an. Nah, di area inilah ya, harga tertinggi ini. Nah, di sini. Kemungkinan akan mengejar ke sana kalau dia breakout. Jadi potensi untuk naik juga cukup terbuka sekali, potensi untuk dia turun juga cukup terbuka sekali karena saat ini memang market lagi bergerak di tengah-tengah. Nah, jadi untuk saran saya sih mungkin kita jangan entry dulu lah ya, jangan open posisi dulu. Ataupun kalau misalnya sudah terlanjur open buy atau sell ya, ya mungkin sambil pantau aja. Kalau misalnya kita kebetulan punya posisi sell dan market katakanlah mungkin GJ misalnya dia breakout di double bottomnya ini ya udah kita tahan. Paling enggak nanti kita tutup di 1,38 mendekati psikologis price 138.000 atau lebih turun lagi atau di 137.734. Tapi kalau kita punya posisi sell marketnya naik, nah ini cerita nih. Harga naik dan dia melewati double top, nah itu uh, secara teori sih mungkin kalau menurut saya sih ya kita locking dulu atau kita kunci dulu untuk sell kita, kemudian kita sweet buy gitu, lock dan sweet. Tapi kalau misalnya Anda lebih suka cut atau di cut loss, nah itu ya saya kembalikan ke Anda semuanya sih. Jadi selera masing-masing lah ya. Kadang satu trader dengan satu trader yang lainnya, satu nasabah dengan satu nasabah lainnya mungkin di dalam mengambil keputusan apabila kondisi lagi salah arah itu ada yang di cut loss, ada yang di locking. Jadi kita kembalikan semuanya. Tapi kalau kalau saya sih lebih suka saya cut lah ya supaya nggak kepikiran kalau misalnya kita punya locking atau kuncian ya nggak kepikiran kalau sudah salah ya sudah salah. Nah kita new untuk trade kembali. Tapi bagi Anda mungkin ada yang lebih ke apa namanya dikunci dulu, nanti kita perbaiki lagi. Nah itu juga bisa sih, itu nggak masalah sih kita bisa lakukan hal itu. Kerugian masih sementara. Kalau misalnya kita punya trading plan lagi, kita punya apa namanya kebetulan harganya masuk ke strategi yang kita gunakan. Nah mungkin bisa juga untuk membuka posisi kuncian atau posisi lockingannya itu. Yang jelas untuk posisi kuncian ini saran dari saya kalau kita punya posisi kuncian atau locking, cara bukanya itu adalah ketika Anda membuang salah satu open posisinya itu di harga berapa. Nah, itu dicatat. Oh, saya buang misalnya ini buy and sell misalnya. Katakanlah saya membuang harga buy-nya di harga 144.000 misalnya. Nah, itu dicatat. Oh, saya buang buy di sini 144.000. Kalau naik berarti equity saya berkurang. Tapi kalau turun equity saya bertambah. Nah, itu aja. Yang dilihat adalah ketika kita buang atau meng-close atau cut loss. Nah, cut loss salah satu posisi locking. Itu yang Anda perhatikan di situ. Kalau kita punya sell, misalnya marketnya sinyal bullish ini misalnya. Nah, ketika Anda mau membuang posisi sell, Anda perhatikan harga yang Anda buang. Oh, sell saya buang di harga misalnya di 136.000 misalnya. Nah, itu yang Anda perhatikan di situ. Oh, 136.000. Kalau harga naik ke 137.000 berarti equity saya bertambah. Tapi kalau harganya turun di 135.000 ya berarti equity Anda berkurang. Nah, gitu. Jadi untuk posisi locking atau kuncian yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuang di harga berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian buy and sell, nah itu arahnya naik atau turun itu juga diperhatikan. Nah, faktor yang kedua di situ. Itu jadi untuk GJ ini masih posisi di tengah-tengah kalau saya lihat di sini. Kemudian untuk yang kita lihat di apa namanya kita pakai teknik tarikan Fibonacci untuk yang lebih pendek lagi H1 itu kalau saya lihat proyeksinya masih ke atas mencoba untuk meraih 61,8 meraih ke 61,8% lah ya di golden ratio. Nah itu nanti kalau sampai di situ itu kisarannya di area 140.610 sampai 140.770. Nah, itu tuh area di situ kita bisa ambil posisi sell untuk cari harganya balik turun lagi. Take profit ya karena kita bermain kecil ya mungkin take profit nggak bisa panjang sih ya karena pakai H1 nih. Jadi kalau misalnya take profit ya berarti kalau kita sell di 140.610
610 ya kita mungkin take profit cari yang di 140,410 atau 200 pip lah ya, 200 pip atau 300 pip. Nah, karena kita time frame kita kecil atau pendek dan kita memanfaatkan harganya bergerak fluktuatif. Nah, jadi membuat take profit lebih cepat kena TP-nya, gitu. Nah, gitu untuk yang GJ ya, GJ untuk GU sell signal, tapi juga kita waspadai untuk batas atas, batas bawah. Ini juga masih di tengah-tengah dalam bentuk ranging. Kemudian ini juga untuk yang daily ini sedikit saya ulangi bagi Anda yang barusan bergabung. Untuk yang harian ini kalau saya tarik Fibonacci ini berada di atasnya 100% untuk yang di GJ, cuman untuk atasnya 113% berada di 1,37.680. Kemudian untuk yang di daily harian ini membentuk bearish divergen. Jadi bearish divergen itu apa namanya? Ada kemungkinan untuk cari pullback turun. Nah, seperti ini. Turunnya di berapa? Kita lihat dulu nih di Fibo. Nah, kemudian turunnya di 1,32.700. Nah, ini mungkin ini sedikit saya kurang belum saya tulis sih ya. 1,32.700. Nah, kemungkinan untuk turun ke area ini karena terjadi perbedaan antara pergerakan harga dengan bentuk yang terjadi dalam indikator. Indikatornya turun, tapi harganya masih mengharapkan naik terus. Nah, jadi kemungkinan akan terjadi pullback turun seperti itu. Nah, ini karena juga ada request yang masuk, kita sedikit melirik ke XAU USD karena XAU ini juga banyak penggemarnya meskipun tema kita pound sterling sih ya. Tema kita pound sterling, kita cek ke emas. Nah, sedikit kita melirik ke emas sebelum kita sudahi sesi ini, sesi edukasi. Nah, untuk yang di emas seperti ini untuk yang H1. Nih saya hapus dulu nih gambar-gambar saya nih. Oh ya, untuk yang di XAU USD untuk emas ini dia kemarin tadi malam bergerak turun ya karena efek dari data ekonomi Amerika dan berusaha untuk menutup gap. Ini gapnya juga saya rasa sudah ketutup lah ya. Nah, ini nih. Ada gap di sini sudah ketutup semalam dan sekarang dia bergerak untuk naik di sini karena kuat sekali permintaan di 1.900 buyer untuk kembali lagi mengangkat harga XAU untuk kembali lagi bangkit. Nah, ini saya pakai time frame agak kecil nih, 15 menit. Sebenarnya 30 sih bisa sih ya. Nah, kita pakai time frame 30 menit nih. Nih kalau kita lihat Fibonacci, kita tarik garis, kita pakai teknik yang sederhana saja lah ya. Nah, teknik garis seperti ini kita cari golden ratio nih. Golden ratio untuk saat ini di emas itu jatuhnya di ini 61,8% di 1936 sampai di 78 di 1946. Nah, kita kasih sedikit gambar lah ya supaya lebih. Nah, paling enggak menuju ke area sini nih. Ini di golden ratio. Jadi di sini areanya 1936 sampai 1946. Nah, di area kemungkinan akan menuju ke sana. Asalkan yang penting 1900-nya tidak dilewati. Jadi patokannya di low apa ya ini? Swing low 1900 atau psikologis price-nya di sini. Nah, di sini. Jadi kemungkinan atas, habis itu kemungkinan dia akan pullback lagi untuk turun. Nah, seperti ini. Proyeksinya ini. Terus ini untuk yang kemudian dia akan balik lagi turun. Oh, ini 19 ya. Nah, seperti ini untuk yang gambaran emas atau XAU.
Untuk, jangka pendek lah ya, jangka pendeknya tuh seperti ini. Kalau jangka panjangnya, nah jangka panjangnya sih masih ini membentuk semacam ini bukan triangle nih, membentuk semacam, head and shoulder. Nah ini, sini kita pakai tarik-tarik garis, nah ini head and shoulder ini bukan triangle, ini eee, inverse HS. Nah ini kan ya. Nah ini berada di sini, ini yang sedikit agak panjang, karena ini sudah breakout, proyeksi untuk untuk medium, ini masih ada kenaikan, paling nggak target di 19.86. Nah ini, cuman di di tengah-tengah dia, menuju naik, ada turunnya juga nih. Nah, kita bisa manfaatkan di sini nih. Nah, saat di sini turun, kemudian buy lagi, gitu kan. Atau nyusun buy, di area 19.10, kalau break 19.00 ya kita bisa lock atau kita cut. Karena 19.00 ini termasuk batas psikologis, price, khawatirnya kalau nanti dia breakout ke bawah, jadi bearish signal untuk jangka pendek. Nah, gitu. Tapi untuk jangka panjang itu masih ke sini nih, masih ke 19.86. Nah, saya masih pegang ke 19.86. Tapi untuk pendek ya naik turun lah ya, namanya market tidak harus langsung lempeng terus ke 19.86 ya nggak seperti itu ya, tetap ada naik turunnya lah ya. Namanya juga market. Nah, di tengah naik turunnya itu ya mungkin bagi para scalper atau penganut teknik ABC asal biru close, nah itu, bisa digunakan, apa namanya, di tengah fluktuatif. Tapi kalau misalnya pas kita menggunakan teknik tersebut ternyata kita salah arah nih, nah Anda harus cepat-cepat mengantisipasi, entah itu di locking, entah itu di cut loss. Supaya apa? Supaya kerugian kita nggak banyak. Nah, itu. Oke, itu sekilas mengenai, emas. Jadi harga emas, untuk jangka medium atau menengah, kalau saya sih proyeksi masih naik di 19.86, asalkan 1.900-nya nggak dilewati lagi dan posisi close-nya juga tidak di bawahnya 1.900. Kalau, posisi 1.900-nya dilewati dan posisi close hariannya di bawah 1.900, ya dia akan kembali lagi turun, paling enggak ke 1.875 sampai 1.860. Nah, seperti itu. Kan kelihatan di sini nih. Ya kita gampang aja cari yang, Fibo lah ya. Nah, di sini kan, bukan dari sini, sorry. Nah, dari sini. Kita kecilkan. Nah, naik turun. Nah, di sini. Kalau misalnya down ya sampai sini, 18.72 di golden ratio. Kalau 50% di 18.90, 18.99, 18.99. 61,8 jatuhnya di 18.72 gitu. Itu kalau turun. Kalau kembali naik ya harus melewati 59 untuk menuju ke 19.86. Jadi harus melewati 19.59 lagi, ada 19.65, kemudian baru menuju ke 19.86. Oke, gitu sekilas mengenai, emas, meskipun kita bahas pound sterling sih ya, tapi karena ada yang request SAUSD ya kita bahaslah mengenai, SAUSD sebentar. Karena SAUSD ini penggemarnya juga cukup banyak sekali, trader emas atau trading XAUUSD atau pecinta XAUUSD itu banyak sekali, meskipun beberapa kali, eee, ya ada yang top up, ada WD, top up WD, lebih banyak top up-nya. Nah, itu wajar lah. Yang penting, membuat mereka masih penasaran gimana nih caranya melakukan emas nih, gimana kita bisa profit di emas. Nah, itu yang terpenting di situ. Yang penting tetap, lihat money management, jumlah lot diperhatikan, ketahanan dana diperhatikan, kemudian kalau kita salah ambil posisi apa yang harus kita lakukan, nah itu di situ cukup penting sekali. Psikologis juga dipersiapkan.
Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini. Oh ya, nanti malam jangan lupa kita ada acara live trading, ada acara live trade nanti malam mulai jam 7 malam. Bagi Anda yang, belum mendapatkan link untuk masuk ke channel live trading nanti malam jam 7 malam, bisa menghubungi tim sales GK Invest Semarang. Nah, karena kita kemarin off live trade karena berkaitan dengan, apa namanya, tahun baru, tanggal 31 kebetulan hari Kamis, tanggal satunya juga hari Jumat dan marketnya libur. Jadi kita meliburkan acara live trade dan malam hari ini kita nanti akan mulai, membuka atau kita mulai, memberikan edukasi live trading lagi. Nah, nanti malam seperti biasa mulai jam 7 malam, kemudian bagi Anda yang ingin mengikuti, bisa cek di IG kami, kayaknya ada sih ya linknya, di IG, di apa namanya, Instagram atau di channel Facebook atau mungkin di YouTube. Nah, itu. Kalau YouTube sih mungkin video-video sih ya. Mungkin coba cek di IG-nya Giga Invest, itu ada linknya di situ. Kalau misalnya Anda mungkin masih kesulitan, bisa menghubungi tim sales Giga Invest Semarang untuk mendapatkan link untuk live trade nanti malam, mulai jam 7 malam. Baik, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share bisa bermanfaat Anda semuanya, bisa menambah wawasan pengetahuan Anda semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dimudahkan dalam, transaksi untuk menaikkan equity. Nah, gitu kan, menaikkan equity. Baik, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Semarang, mohon pamit, mohon undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan di acara edukasi online bersama GK Invest Semarang. Tetap jaga kesehatan, jaga apa namanya, patuhi protokol kesehatan, karena memang kondisi seperti ini, apa namanya, penderita COVID juga semakin bertambah. Jadi untuk yang WFH, ya tetap di WFH atau di rumah aja, kita nanti ngasih edukasinya via online. Nah, seperti itu. Oke, saya cukup, eee, kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf, tadi sempat ada koneksi internet, putus nyambung juga saya mohon maaf, masalah teknis, dan ke depannya mudah kita juga bisa lebih baik lagi untuk memberikan edukasi kepada Anda semuanya. Baik, sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Salam profit, selamat sore, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.